wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para salikin, baik yang ada di pondok maupun para jamaah yang memantau lewat Zoom, cloud meeting. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah atas segala rahmat, ma'unah dan keberkahannya yang telah diberikan kepada kita, yang pasti kita tidak mampu untuk menghitungnya. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya dan umatnya, dan juga kepada kita umat ini sampai di yaumil akhir. Biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para jamaah pengajian Aji Kolbu Kuldum kuliah 20 menit di bulan suci Ramadan, mari kita melanjutkan kiat dari Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam mengenai kiat kita mendekatkan diri dan menjadi bekal kita hidup. Di dalam subbab atau kiat ke-62, faslun fi tasannu'i bisyahi wan tanahudi wazafiri wasahiki wahtahazzuni. Bab yang menerangkan kepura-puraan, menjerit, mengeluarkan nafas panjang atau menghela nafas, bahkan merintih, dan juga terkesan bersedih di hadapan orang banyak karena satu momen, tapi ini pura-pura. Kira-kira hal ini bagaimana? Untuk itu saya akan membaca dan kira-kira menganalisa prakteknya seperti ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa na'udzu bihima bi ulimiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. Fa in bakariya marra'al bakina min khasyatillah ta'ala fastahdharu asbabal bukai fabaqa. Mar'a, siapa yang melihat, ya, seseorang itu orang yang melihat orang yang sedih, bakina min khasyatillah, sedihnya itu karena orang tersebut takut khasyah kepada Allah. Fastahdharu asbab, dan itu yang lalu menghadirkan, yang menjadi pesebab kepada kita, katakan ya, ada orang sedih, beliau takut, ternyuh, bisa karena waktu memimpin doa atau pada waktu membaca Quran atau lagi tawajuhan bersama, kemudian kita melihat, nah, yang menyebabkan kita juga sedih, fabaqah, maka kita ikut sedih dan ikut meratap. Ini sesuatu yang sering kita lihat, karena memang manusia itu ada altruistik. Manusia itu mempunyai jiwa yang gampang terenyuh, gampang terpengaruh, apalagi sebuah kesedihan. Tahu-tahu nangis saja, tahu-tahu ikut jerit saja kalau seseorang berdoa sambil sedih itu, tapi bukan didesain, bukan di branding, bukan, tapi betul-betul dari hati yang paling dalam, kemudian ternyuh, kemudian mengeluarkan air mata, dan kita ikut sedih. Fa in bakariya'an fahuwa mura'in, fa in baka khalisan min khasyatillahi ta'ala fahuwa mukhlisun. Kalau seseorang sedih itu karena riya, oh ya, Pak ini juga kalau doa khusyuk kok.
Karena imamnya khusyuk, maka seseorang itu ikut khusyuk. Nah, kadang-kala menghela nafas yang panjang gitu. Nah, karena kalau itu riya, ingin dilihat jamaah kanan kirinya, fawwah mura'in, maka orang seperti itu riya. Ya. Kita lihat aja diri kita kan, kita ikhlas atau tidak, ikut nangis, ikut jerit, ikut menghela nafas itu. Wa in baka khalisan min khasyatillah ta'ala, kalau kita sedih, kita ternyuh ya, karena itu kita disebabkan oleh khalisan, kita ikhlas memang karena kita takut pada Allah, fawa mukhlisun, maka ini adalah orang ikhlas. Ini tidak bisa dipungkiri ya, seseorang itu kalau doa, coba kita kalau di bulan suci Ramadan mendengarkan doanya, Syekh Sudes atau Syekh Surem yang ada di YouTube ketika membaca dan memimpin doa sholat malamnya itu, khususnya di malam 27 dengan doa kunutnya itu, kita nangis. Padahal itu adalah rekaman YouTube. Coba bayangkan kalau kita menjadi makmum langsung, insya Allah kita juga akan sedih, ikut nangis, karena keterenyuhan isi doa, ketulusan yang berdoa, dan kita yang mengamininya itu. Jadi kita adalah sesuatu yang biasa, karena manusia itu punya jiwa rasa dzauq yang sangat dalam, sehingga juga sangat mudah terpengaruh. Wa in askala amruhu alaihi qaddara nafsu ghaiban anhum. Nah, jika ia meratap, yaitu masih samar ya, maka dengan demikian kita harus qaddara nafsu ghaiban anhum, maka kita harus juga menyendiri sir ghaib, merasakan doa tadi itu terenyuh enggak. Nah, kalau kita masih terenyuh dengan doa tadi, artinya ada rasa dzauq, rasa sir di dalam diri kita, maka kita ikhlas. Tapi kalau hilang begitu saja, ya jangan-jangan kita tadi mura'in, kita ikut teriak dalam berdoa. Fa in baga ma'al ghaibati fahuwa mukhlisun. Kalau di dalam hal kesendirian saja kita ikut melafadzkan doa dan mengingat satu momen doa-doa bersama tadi, kok kita itu adalah ternyuh, sedih, maka itu adalah mukhlis, kita ikhlas, orang yang ikhlas. Wa illa fala, kalau itu kita tidak merasakan impact sama sekali sesudahnya, maka ini adalah kita bukan orang ikhlas, tapi kita adalah orang mura'in, orang yang riya. Contohnya, man sami'a wa'dhan au qur'anan au ra'a asbaban yuhayyaju misluhal khauf wal huzn wa ma fi maknahuma. Contohnya adalah kalau kita sami'a wa'dhan, mendengarkan nasihat-nasihat yang paling dalam, didudukkan di tengah malam. Ya, ini contohnya ketika dulu kita masih mahasiswa ya, mapaba ya. Dulu sebelum dibaiat, kita kan dikosongkan hati kita kan dengan ayat-ayat, dengan zikir, dengan mengingat dosa-dosa kita. Biasanya kita itu ternyuh. Au Qur'anan, atau kita mendengarkan orang yang membaca Quran, dan kita melihat faktor-faktor yang menimbulkan rasa takut, mithluha khauf wal hazn, dan diri kita itu juga ikut rasa sedih, wa ma fi maknahuma, dan beberapa makna yang sama. Banyak cara ilmu mengosongkan jiwa, cara ilmu menetrasi value di dalam diri manusia itu ada teknisnya. Tapi teknis itu tidak usah dicari-cari. Kalau kita doanya tulus, kalau doa kita itu adalah betul dari dalam, merasakan makna dan situasi di dalam jiwa kita itu nyambung dengan doa itu, biasanya nangis, khususnya di tengah malam, khususnya di dalam sholat malam ya.
Fatanhadda lidzalika an tanafasa aw soha aw adhara. Kemudian dalam posisi seperti itu kita menarik ya tanafasa, narik nafas yang panjang, au soha atau betul-betul melihat, atau soha betul, au dhahara atau memperlihatkan, akhirnya terlihatkan orang sekeliling kita. Apa yang kita perlihatkan itu, ekspresi kita itu al-khuzn, sedih, nangis kesegukan itu apa ya? Terseduh-seduh ya, nangisnya terseduh. Wa tanaddum, dan dia itu juga menampakkan penyesal, wal zafir dan rintihan, wa tashik, dan dia itu juga ada rasanya itu betul-betul ekspresi yang paling dalam, au mafi makna atau di makna yang lain ya. Situasi seperti ini harus dilihat dari dua sisi. Dzalika falahu khalanin, situasi kita ini ada dua situasi. Afahuduma alla yakuna fi qalbihi syai'un minal khusyi wal khaufi wan nadam. Enggak kok, orang ini enggak termasuk orang yang sedih, pura-pura aja, kan? Dia tidak ada kesedihan di dalam hatinya, tidak ada rasa takut pada Allah, dan tidak ada nadam, tidak ada penyesalan dalam hatinya. Hanya pura-pura aja, kanan kiri nangis, ikut nangis, bahkan dibuat terseduh-seduh, ya, ngiklik itu nangis gitu ya, tapi dibuat-buat. Nah, walakinna yudhira dzalika tasannu 'alin nas. Ia menampakkan semua itu karena berpura-pura kepada manusia. Tasannu'an, jadi pura-pura. Imma la yahmadu 'ala dzalika. Dia pura-pura seperti itu, jangan-jangan imma liyahmaduhu, dia itu takut orang itu tidak memuji dia, ya. Aw li alla yadhmu wa yunsibuhu ila qaswah wa tarkil khauf. Dan kita pura-pura atau seseorang pura-pura itu agar tidak dicela, karena mereka tidak mau disebut orang yang keras hati, ya, qaswah wa tarkil khauf, dan sama sekali tidak mempunyai rasa takut kepada Allah. Doanya pada nangis, ikut-ikut nangis, pura-pura nangis. Nah, Bapak Ibu sekalian, au yatasanna'u bidzalika lizakkikahum fima balahum anhu minadz dzunub, atau ia pura-pura sedih tadi, terenyuh tadi, agar mereka meragukan kabar tentang dosa-dosanya yang sampai mereka. Ada orang pendosa, banyak maksiat, ikut doa, ikut nangis. Orang menganggap, wah, orang itu sudah taubat, orang itu sudah insaf, dan karena itu sudah ikut nangis kalau doa. Padahal ini pura-pura agar orang itu sudah diampuni, sudah nyesel banget kok, dosanya sudah diampuni, karena itu sudah terenyuh, hatinya itu sudah tidak wakosat kulbum sata, kira-kira gitu kan, tidak sebeku seperti halnya batu. Nah, karena itu dia ikut nangis. Au yuhimahum annahu qattaba min dzunubih, atau dia jangan-jangan orang akan berpikir bahwa dirinya itu annahu qattaba, betul-betul sudah tobat, min dzunubihi, dari dosa-dosanya, fa'aqla'a an uyubih, dan telah meninggalkan aib-aibnya. Jadi yang pertama itu pura-pura, dan ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Wasani, yang kedua, ayyakuna idza sami'al qur'ana awil wa'dha aw tafakkara fima yujibul huzni awil khauf fa khafa khaufan yasiran aw khazina husnan khafifan. Yang kedua ini berbeda. Ayyakuna, jika kita seseorang idza sami'a, apabila mendengarkan Quran, membaca Al-Quran, awil wa'dha, atau sedang dinasihati,
au tatafakkara fima yujibul husni awil khauf, atau dia sedang tafakkur tentang sesuatu yang hubungannya dengan husni dan khauf. Misalkan kalau bicara tentang surat Al-Qari'ah Mal-Qari'ah dan surat Al-Lumazah, masa kita tertawa? Itu kan cerita tentang pedihnya di neraka, pedihnya seseorang itu yang akan disiksa oleh Allah. Masa menceritakannya, membacanya dengan bahasa yang keras dan bersenang-senang, kan tidak mungkin. Nah, mengartikan, menginternalisasi, misalkan surat itu, surat Al-Qari'ah Mal-Qari'ah wa ma adraka ma qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mamsus wa takunul jibal ka'ihnil famus fa amma matakul mawazinu, dan seterusnya. Ya, itu neraka, itu kiamat. Masa kita nggak sedih? Bekal kita apa? Gerakan kita kan, ya, narun hamiyah, misalkan di Al-Lumazah, api yang menyala-nyala yang akan menjilat kita, hancur hidup lagi, hancur baik lagi, hancur baik lagi. Masa kita tidak sedih? Nah, misalkan ya. Maka dengan demikian fakhofa khaufan, kalau sudah seperti itu maka kita ikut sedih, ya. Au hazinan, ikut takut tadi, au hazinan, dan jika kita ikut sedih, husnan khafifan, maka ia menimbulkan perilaku yang betul-betul apa? Sedih dan apa? Terenyuh, nangis tadi. Fa adhara fa madzakar yuhiman nasu an husnan wa husnahu fa qafahu sadid, maka dengan demikian dia itu adalah perilaku yang betul-betul merasakan sedihnya dan takutnya itu lebih besar. Fahada, maka orang seperti ini, walladzi taqaddama musama'ani bilisanil hal. Jika orang itu adalah dalam kondisi dalam menerangkannya itu, ya, diwujudkan kanan kirinya, tasmi dengan tindakan, bukan kata-kata, ya. Ini wahada akhafu halan minal ladzi qablahu, maka ini lebih ringan. Jadi yang pertama yang disebut tadi, orang yang ikhlas, memang terenyuh dari dalam, nangis betul, bukan dibuat-buat. Ya, yang kedua pura-pura, yang ketiga itu betul ikut tapi sering diceritakan. Nah, ini tasmi, ya. Karena itu saya lanjutkan para salikin rahmatullah. Wa in khatara lahu tasannu'a bidzalik falam yasanna'u faqad khalasa wa saliman, wa in tasanna'a faqad sama'a bilisanil hal wa alaihi ismanin ismul kadzib wa ismut tasannu'i. Jika orang tersebut tadi berpura-pura, ya tadi dengan cara tersebut di atas, khususnya yang kedua, yang pertama itu ikhlas, yang kedua itu adalah pura-pura, yang ketiga itu ikhlas tapi diceritakan. Kalau yang ini yang pura-pura tadi, falam yatasana faqat khalasa wa salim, tetapi tidak sampai melakukan kepura-puraan, maka tetap ikhlas dan selamat. Jadi dia menjalankannya itu, di akhirnya itu tetap ikhlas, maka dia selamat. Tapi wa in tasana'a faqat sama'a bilisanil hal, kalau seseorang itu sudah satu pura-pura, dua itu adalah sama'a tasmi, menceritakan bilisanil hal dalam bentuk tadi tindakan, orang seperti ini wa alaihi ismanin, dia mendapatkan dua dosa, ya. Ismul kadzib, dosa karena bohong, wa ismu tasannu, dosa karena pura-pura. Allah kok dibohongin, kan gitu kan? Ya, pura-pura biar dianggap sudah tobat, sudah sadar, sudah insaf, kemudian nangis.
bi khilafi tasmi'i bil amali khalisah fa inna sadiqun fil ihbar anhum athimun fi tasmi'i biha wal mutasabba'u bima lam yu'ta kala bisil thawabi zuran. Berbeda dengan tasmi, ya, bi khilafi tasmi, berbeda dengan tasmi, ya, di dalam ikmal khalisah dia amal tapi khalisah tapi tasmi didengarkan. Fa inna sadiqun fil ihbari anhum, maka orang ini adalah jujur menceritakan dengan ia lakukan, tetap athimun fit tasmi biha. Orang seperti ini tetap dosa karena tasmi itu mencerita-ceritakan, tidak boleh juga menceritakan amalannya ikut terenyuh. Wal mutasabba'u bima lam yu'ta, orang yang merasa puas dengan apa yang tidak ia berikan, ya, artinya aslinya dia tidak seperti itu, tadi ia pura-pura. Kala bisi tauba zuran, ini seperti orang yang mengenakan dua pakaian kebohongan. Jadi bohong karena dia pura-pura, bohong dia dianggap sebagai orang yang apa? Sebagai orang yang ahlul ibadah dan terenuh karena ikhlas tadi. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kita bahas pada hari ini bicara tentang tidak dipulihkannya pura-pura menangis, menjerit, sedih, tarik nafas panjang, tapi dibuat-buat di dalam doa, di dalam zikir dan sebagainya, tapi harus betul-betul ikhlas. Moga-moga pertemuan dan ngaji kita ini mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam, alfu minkum wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.